Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan khurafat? Nah, khurafat itu apa sih? Khurafat itu kalau di dalam definisi, wal khurafatu al hadisul mustamalahu bil minal kadhib. Jadi khurafat itu cerita dusta, udah mah dusta dibumbui gitu loh. Jadi rame ya. Jadi seperti cerita-cerita mitos itu namanya khurafat. Ayyurida bihil khurafat al-mawdu'ah min hadithil lail. Jadi biasanya khurafat itu dari cerita-cerita yang nggak masuk akal, yang nggak jelas asal-usulnya gitu ya. Itu namanya khurafat. Nah, ada khurafat yang ya sekedar hiburan ya gitu. Hiburan. Ingat nggak waktu SD gitu, dulu saya dengar guru itu cerita tentang tokoh-tokoh, ada Raja Sungging ya, ada Wayung, ada Dayang Sumbi, ada Tumang, ada Sangkuriang gitu kan. Dulu guru SD cerita tentang Raja Sungging Perbangkara. Nah, ya, di situ ada tokoh Sangkuriang, Tumang, Dayang Sumbi, Wayung, Raja Sungging, ya gitu. Nah, itu waktu SD denger aja gitu. Nah, sampai cerita di mana Sangkuriang ini marah ya. Lalu dia menendang perahu dan jadilah gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu kan cerita rakyat, maksudnya cerita yang kita tahu itu teh khayalan gitu loh ya. Nah, itu khurafat, tapi khurafat yang kita tahu itu teh khayalan gitu ya. Nah, yang hati-hati adalah khurafat yang mengandung unsur akidah. Jadi gini, ada khurafat yang cuma sekedar cerita khayalan, kita tahu itu yang namanya Sangkuriang itu pemarah ya, keras kepala, terus dia itu kesel, akhirnya menendang perahu jadi gunung Tangkuban Perahu. Kan kita tahu itu mah cerita ya, cerita yang benar-benar cerita mitos, cerita bohong, cerita bahan cerita rakyat aja, dongeng. Nah, itu khurafat. Tapi yang harus diwaspadai khurafat yang ada kaitan dengan akidah ya. Contoh, rumah itu bagus sih, tapi sayang ya, itu nomornya nomor 4. Nah, sampai Anda tidak jadi beli rumah itu karena Anda beranggapan 4 itu sial. Maka itu khurafat yang merusak akidah. Karena angka di dalam ajaran Islam itu tidak ada yang sial. Tidak ada. Ada orang yang menghindari lantai tertentu. Lantai 13. Tidak pernah ada misalnya. Ya. Kenapa? Ya, itu lantai sial. Nah, itu khurafat yang merusak akidah. Gitu. Atau misalnya, ada khurafat yang parah ya. Kalau hujan, itu banyak jemaah umroh lari supaya kena air dari talang Ka'bah. Karena katanya itu berkah. Itu khurafat gitu. Khurafat yang merusak akidah. Jadi begini teman-teman, ada khurafat yang sifatnya cuma dongeng lah gitu ya. Banyak di Indonesia itu khurafat-khurafat yang sifatnya dongeng. Dan kita tahu betul bahwa itu adalah sebuah dongeng, rekaan. Makanya yang disebut al-khurafatu al-hadisul mustamlahu minal kadhib. Jadi cerita udah mah dusta dibumbui gitu, jadi rame. Mustamlah itu dibumbui gitu kan. Minal kadhib, cerita bohong dibumbui. Nah, itu khurafat. Jadi saya katakan ada khurafat yang cuma sekedar kita tahu itu cerita rakyat, cerita dongeng gitu. Nah,
yang harus diwaspadai, teman-teman, khurafat yang mengandung akidah. Begitu hujan, banyak orang berebut supaya kena air dari talang. Talang apa? Kan Ka'bah itu ada talang airnya. Pada berbondong-bondong di situ. Katanya air berkah. Khurafat itu. Khurafat. Ya, gitu. Atau ada khurafat lain. Beranggapan kota Makkah itu kota pembalasan. Nah, itu khurafat. Kan ada yang bilang, aku tuh pengen umroh, tapi aku tuh takut dibales di sana. Kan banyak orang yang beranggapan gitu. Jadi kalau di sini kita kasar sama orang, nah di Mekah tuh dikasarin orang. Kalau kita sering marah-marah, nanti di Mekah tuh banyak yang memarahi. Ya, kalau kita di sini pernah zolim ke orang, nanti di sana dizolimi orang. Jadi seolah-olah Mekah Madinah itu kota pembalasan. Itu khurafat. Anda jangan percaya dengan omongan-omongan itu. Nggak ada dalil yang mengatakan bahwa kota Mekah, kota Madinah itu kota pembalasan. Nggak ada. Yang ada di Quran, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun itu bi Bakkah, di Mekah, mubarak yang diberkahi, wa hudal lil alamin. Dan dari kota Mekah itulah ada cahaya agama untuk seluruh alam. Itu yang benar. Jadi kota Mekah itu kota yang diberkahi. Dan dari kota Mekah lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hudal lil alamin, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Itu yang benar. Muncullah khurafat, cerita-cerita mustamlah yang dibumbui cerita-cerita dusta bahwa Mekah Madinah itu kota pembalasan. Makanya tidak sedikit orang yang takut umroh, takut haji karena dianggap itu kota pembalasan. Nah, gitu. Itu kan khurafat, ya. Nah, termasuk khurafat kalau misalnya pagi-pagi begini ada suara burung cungcuing, kata orang Sunda mah cungcuing. Terus gini, bakal aya nu maot ya di antara keluarga kita. Nah, gitu. Itu kan khurafat yang kayak gitu. Ada kupu-kupu masuk ke rumah, bakal ada tamu nih. Itu khurafat itu. Ya. Jadi ada khurafat yang merusak akidah, ada khurafat yang yaitu cuma cerita ngarang aja, dan kita juga tahu itu teh cerita ngarang gitu, cerita cerita untuk anak-anak kan gitu. Nah, jadi kita harus bedakan, jangan sampai kita terjebak pada khurafat yang merusak akidah. Ya, itu yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab.